وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. طيب أحسن الله إليكم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Insyaallah kita akan membahas kisah Bani Israel, Nabi Musa dan pasukan Talut melawan Jalut di surat Al-Baqarah ini dari 246 sampai akhir dari kisah tersebut di ayat 292. Qala Allah Ta'ala alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa, yaitu alam tara, tidakkah kalian melihat, apakah kalian tidak memperhatikan al-mala' min Bani Israel. Al-mala' yaitu orang-orang besar, para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika Bani Israel meminta kepada Nabi mereka, yaitu setelah wafat Nabi Musa. Jadi ini setelah Nabi Musa. Afwan, tadi ana salah menyebutkan Nabi Musa, yaitu setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, min ba'di Musa. Jadi meminta kepada Nabi mereka, orang-orang Bani Israel, al-mala' yaitu orang-orang pentingnya, pembesarnya, agar mengangkat bagi mereka seorang raja dari kalangan mereka sendiri. Ya, ib'ats lana idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malika. Mereka berkata kepada nabi mereka, angkatlah, ib'ats lana malika, angkatlah seorang raja untuk kami. Ya, maka untuk apa kok mereka minta adanya malik yaitu raja untuk memimpin? Agar mereka bersatu di bawah komandonya dan bisa memerangi musuh-musuh mereka bersama raja tersebut di jalan Allah. Ya, nuqatil fi sabilillah. Ini perkataan mereka. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabinya menjawab, jangan-jangan nanti jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian tidak akan berperang juga? Paham gak maksudnya? Kalian ini sekarang minta seorang raja supaya kita bisa berperang melawan musuh-musuh kita. Tapi apakah nanti ketika sudah Allah tetapkan raja untuk kita, kalian mau perang apa enggak? Jangan-jangan enggak nih. Gimana, paham gak? Apa faedah dari sini, kawan? Nabinya bilang gitu ke pembesar Bani Israel, para pembesar Bani Israel. Apa faedahnya, kawan? Ngerti nggak maksud kronologi ceritanya? Jadi para pemuka Bani Israel, mereka bilang ke Nabi mereka, wahai Nabi, cobalah angkatlah seorang raja untuk kami supaya kami bisa berperang melawan musuh-musuh kami dengan raja tersebut, dengan pimpinan dia. Ya, maka nabinya bilang, nanti kalau misalnya sudah ditetapkan raja, kalian jangan-jangan nggak perang nih, ngomong doang. Gimana? Paham ya? Faedahnya apa? Tentu nabi di sini, nabi tersebut tidak salah dalam mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Faedahnya adalah bolehnya seorang nabi atau pembimbing atau guru untuk
menyebutkan hal yang terburuk gitu loh. Hal yang terburuk sebagai antisipasi, namun penyebutan tersebut harus didasari dengan history gitu loh. Kalian ini udah biasa kayak gini gitu loh. Ntar kalau kita dapat ini, nanti kalian malah berlaku gitu lagi gitu. Faham nggak maksudnya? Ibaratnya nih, kita seorang bapak, ya, kita punya anak yang punya kebiasaan buruk dalam A misalnya, dalam hal A gitu, ya, atau suka main game misalnya. Terus anak yang bilang, Pak minta ini dong, tolong belikan handphone. Antum terus bilang, nanti kalau beli handphone kamu nanti main game terus lagi. Ini bukan perdukunan, ya kan? Dan ini bukan masalah suudzon, tetapi karena kamu kan udah punya sejarah. Biasanya kamu main game terus lah kalau misalnya kena HP lah. Udahlah, nggak usah punya HP, nanti kamu main game mulu. Maka nggak boleh ahli pendidikan kemudian bilang, wah jangan, seorang bapak tuh jangan suudzon sama anaknya, jangan pesimis sama anak. Bukan pesimis, emang dia masih kayak gitu, belum siap gitu. Dalilnya ini, kiasannya seperti ini. Ya. Contoh lain. Seorang perempuan cerai dengan suaminya. Masalah rumah tangga, dan memang perempuan ini misalnya punya karakter yang buruk. Maka suami menceraikannya. Suatu ketika perempuan ini ada yang menyukainya dan pengen menikah dengannya. Tapi keluarganya kemudian bilang, udah sebentar, hati-hati, jangan tergesa-gesa. Kamu punya track record yang buruk dalam pernikahan. Ntar takutnya kalau sama dia laki-laki yang lain, dia nggak siap dengan karakter kamu, ntar cerai lagi nanti. Ini bukan ngedoain gitu loh, tapi berdasarkan histori dan record yang ada pada dirimu, sepertinya perlu dipikir-pikir lagi deh gitu loh. Ya ini, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan kalau udah diwajibkan atas kalian perang, kalian tidak akan perang juga nanti, jangan-jangan. Karena memang orang-orang Bani Israel punya karakter seperti itu. Ngomongnya doang, ayo. Ya, apa sih? Punya banyak strategi, punya banyak apa? Ancer-ancernya kebanyakan, tetapi ketika udah dihadapkan kenyataan, mereka idle gitu. Udah nggak jadilah. Ya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami ini telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Ya. Dua hal penyebab mereka itu mau berperang di jalan Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dua, yaitu tadi apa? Dia usir dari negeri dan juga dipisahkan dari anak-anak. Ada enggak sebab diniyah di sini? Enggak ada. Jadi ketika udah dunianya enggak dapat, baru terpaksa mereka melawan atas nama agama. Iya, bukan karena agama. Tapi lihat di sini, wa malana alla nuqatila fi sabilillah, pakai nama fi sabilillah. Sebabnya apa mereka mau fi sabilillah? Ukhrijna min diyarina wa abnaina. Nah, di sini jangan sampai kita punya sikap musyabih dengan Bani Israel. Kita baru mau berjuang atas nama agama, ya, disebabkan kerugian duniawi yang kita hadapi, dan kita pun berjuang atas nama agama itu untuk meraih kembali ke dunia itu. Ya. Gimana? Mafhum ya? Iya. Ukhrijna min diyarina wa abnaina. Masa tempat dan masa keluarga.
baru mau nuqatil fi sabilillah dan minta diangkat seorang pemimpin. Taib. Apa yang terjadi kemudian? Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum. Tuh kan, benar kan? Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Mayoritasnya tawallaw, berpaling. Tuh kan? Jadi apa yang dikhawatirkan dan diantisipasi oleh nabi mereka, ya udah itu. Tapi tapi dikabulkan akan ada nanti pemimpinnya, Talut. Jadi ayat ini ringkasan ya. Setelah wa ma lana ala nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, itu udah sampai berkelanjutan. Nah, proses dapat pemimpin, kemudian kutiba alaihimul qital, baru Allah Ta'ala katakan tawallaw ila qalilan minhum. Akhirnya banyak yang padahal udah dinasabkan atau ditancapkan kepemimpinan dan sudah disyaratkan qital. Giliran disyaratkan mereka apa? Padahal itu yang mereka minta gitu loh. Itu yang mereka minta, itu yang mereka inginkan. Kepemimpinan dan juga qital fi sabilillah, itu yang mereka inginkan gitu loh. Ya, ketika sudah ada syariatnya, sudah Allah mudahkan, akhirnya mereka tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata. Ini yang tadi, nabi yang tadi, yang setelah Nabi Musa alaihissalam. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Talut sebagai malik, sebagai raja buat kalian. Apa kata mereka? Ini udah dikasih loh raja. Memang raja bukan dari kalangan bangsawan mereka, melainkan rajanya adalah seorang dari bala tentara Bani Israel. Ya. Rajanya ini Bribtu, ya. Bukan Brigadir J, bukan Brigadir E. Bukan seorang jenderal bintang 1, 2, 3, 4, bukan. Ya. Tapi orang aslinya bawahan. Ini Talut aslinya bawahan, tetapi dia memiliki hal-hal kelebihan yang nanti akan disebutkan. Ya. Ketika Talut diangkat, yang mana Talut ini orang yang miskin, tidak punya harta, dan seperti yang enggak bagi pembesar Bani Israel ini kayaknya nggak ada cocok-cocoknya gitu. Maka apa kata pembesar Bani Israel? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka berkata, bagaimana mungkin kok Talut yakunu lahul mulku alaina? Kok Talut jadi pemimpin kerajaan, jadi rajanya kami, atas kami. Bagaimana mungkin? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini pembesar Bani Israel, dia lebih berhaklah untuk menjadi raja dibandingkan dia. Ini kata pembesar Bani Israel. Adapun Talut itu kan memang pasukan, dan dia kelasnya kelas bawah gitu loh. Bukan jenderal, bukan orang kaya gitu loh. Orang biasa tapi memiliki kelebihan untuk bisa berperang. Tapi orang-orang pembesar Bani Israelnya ini, mereka tidak memandang dari segi skillnya atau ilmunya atau badannya, melainkan memandang dari segi apa? Nah, walam yu'ta sa'atam minal mal. Ini enggak punya duit dia. Ya. Dia bukan sultan, dia bukan crazy rich. Enggak pantas dia menjadi pemimpin kita. Makanya kalau sekarang disebut YouTuber, artis-artis YouTube yang populer di Indonesia itu disebut sultan, maka itu ada ke Bani Israelian. Itu ada sisi Bani Israelnya juga tuh, orang-orang itu mensultankan fulan misalnya, karena subscriber YouTube-nya belasan juta. Nih baru nih sultan YouTube nih, sultan. Kita boleh bilang ke dia, antum keturunan Bani Israel ya gitu. Kok kayak gitu cara mikirnya? Sultan
harus punya sa'atan minal mal, baru disebut sultan. Dan pemikiran banyak orang sekarang kayak gitu. Sultan Keranggan misalnya. Siapa Sultan Keranggan? Yang paling kaya. Nah ini juga Bani Israel juga nih kayak ini. Iya, versi Keranggan. Ya, kalau udah kaya terus disultanin gitu. Ada yang kaya tapi bodohnya minta ampun ada. Ada yang kaya pengecutnya minta ampun nih banyak. Ya. Sampai ke pasar aja harus pakai pembantu. Maksudnya nggak berani diri ke pasar. Merasa kurang higienis lah, takut COVID lah. Lah kan bahlul sekali. Kamu aja nanti aku kena COVID. Pembantunya ke pasar, COVID banyak di pasar. Pembantunya nggak bawa COVID ke rumah. Ini asyaddu bahlulan min Bani Israel nih kayak ini. Ya. Saking ketakutannya, terlalu takut gitu loh. Ya. Maka di sini tinjauan kesultanan harus dari harta, maka ini ada penyakit. Seperti orang pembesar-pembesar Bani Israel. Berarti dunia yang mereka lebih tinjau. Qala innallaha istafahu alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memilih Talut atas kalian. Memilihnya menjadi raja kalian, sebagai pemimpin kalian. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelebihan ilmu dan jism, fisik, tubuh. Lihat di sini ikhwan, ada 3 hal. Pertama, istifa. Ya, dan kedua, ziyadah dalam 2 hal. Dan ketiga ziyadah yang pertama istifa Allah, yaitu pilihan Allah terhadap kepemimpinan. Itu pertama. Dan ini berkaitan dengan takdir yang harus kita terima. Dan yang kedua, dari segi kelebihan yang ada pada Talut yang Allah berikan padanya, yaitu bastah fil ilm, dan yang ketiga bastah fil rizq. Bastah fil jism, yaitu kelebihan dari segi ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu tentang peperangan, karena itu bidangnya gitu. Wal jism, yaitu kelebihan fisik, kemampuan fisik. Nah, karena kalian ini minta diangkat seorang pemimpin raja untuk berperang, bukan untuk berkenegaraan semata, melainkan sampai peperangan, maka diperlukan apa? Ilmu tentang peperangan dan ilmu skill dan juga fisik yang kuat. Enggak kayak Crazy Rich yang tubuhnya kebanyakan lemak gitu kan. Gimana mau jadi pemimpin? Coba antum lihat PM, polisi militer. Kuat badannya itu. Antum tonjok, antum yang sakit mungkin. Kuat badannya. Atau jenderal-jenderal ya, kecuali yang kemarin itu ya. Nah, kuat badannya, masya Allah, keras. Ya, nggak kayak kita, apalagi anak ya, lembek, membel ya kalau kita mah. Tapi mereka kuat, jism gitu loh. Kelebihan jism ini bukan gembrot, bukan, tapi kelebihan dari segi apa? Dia tubuhnya itu memang soleh lil qital gitu loh. Bagus, cocok untuk menjadi amir. Ya. Dan tidak pemalas. Bastatan fil ilmi wal jism. Jadi berarti dalam kepemimpinan itu diperlukan 2 hal ikhwan. Pertama, keilmuan, dan yang kedua, fisik yang sempurna. Maksudnya fisik tidak cacat. Maka kalau presiden misal buta, ini nggak bisa harusnya jadi presiden. Hanya orang-orang yang lebih buta darinya yang mengangkatnya, ya kan? Kalau misalnya presiden punya cacat budek, bolot misalnya, ya dijadikan sebagai presiden. Ya, ada Haji Bolot misalnya, ya kan? Ya, jadi presiden terus wakilnya Mali Tongtong misalnya. Itu di netizen itu bercanda sih sepertinya. Itu wah ini pas nih jadi presiden nih. Aduh, antum lihat sendiri, jadi Pak RT aja sulitnya minta ampun beliau itu. Ya. Dan kemudian sebagian pelawak diangkat, ayo jadi apa gubernur ini dan seterusnya.
Pelawak itu jadi Pak RT aja udah turun wibawanya, nggak ada bagus-bagusnya. Ilmunya di mana gitu loh. Kemudian fisiknya bolot misalnya, nggak bisa dengar atau kurang penglihatan. Ini gimana bisa menjadi malik? Ya, kecuali kalau dia malik sebagai raja secara struktural, tapi secara fungsional mungkin anaknya yang mengoperasikan seperti di Saudi Arabia. Raja Salman ya nggak bisa melakukan, udah sangat tua ya kan, anaknya lah yang kemudian mengoperasikan semuanya. Nah itu mungkin ya. Taib wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan kemudian kata Allah, wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Kerajaannya yaitu posisi seorang raja, Allah taala yang akan tentukan. Dan ini layak menjadi raja, menjadi pemimpin, mempunyai bentuk tubuh yang bagus, kuat fisik dan juga mental karena punya ilmu. Orang kalau misalnya punya ilmu, itu mentalnya lebih kuat ya kan, dibandingkan yang nggak punya ilmu. Iya. Sebagaimana orang kalau punya duit, mentalnya ke mall lebih kuat ya, lebih pede dibandingkan orang yang qadarullah ya, duitnya sedikit. Contoh antum duitnya cekak, ke mall, seneng dengan aroma mall enak banget, tapi mau beli boba aja 30.000, udah nggak jadilah. Masih mikir kan? Lah kalau antum punya duit, jangankan beli boba ya, beli yang besar-besar itu antum pede, punya duit banyak. Yang ajaibnya nggak punya duit, tapi punya kredit card, pede. Kredit card mau ngutang aja pede dia, nggak tahu malu itu orang-orang seperti itu. Ya. Taib wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala wasi', maha luas lagi maha mengetahui. Taib wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulki, sesungguhnya tanda kerajaannya, yaitu kerajaannya, tanda kepantasannya Talut sebagai raja adalah datangnya tabut. Tabut itu sebagian ulama menyebutkannya sebagai peti tempat Taurat diletakkan. Jadi ada Taurat di dalam peti, itu tabut. Peti itu tabut. Makanya di surat Al-Qasas Nabi Musa alaihissalam kan ditaruh di sungai di dalam atau di atas tabut ya, peti ya. Ya, di sini tabut fihi sakinah, di dalamnya itu maksudnya di dalam Taurat ya, terdapat sakinah, ketenangan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyah, dan peninggalan mimma taraka alu Musa wa alu Harun, peninggalan keluarga Musa dan keluarganya Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Ya, yang membawanya adalah para malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kuasa Allah bagi kalian jika kalian adalah orang beriman. Di sini tetap lagi-lagi kitab. Lagi-lagi kitab yang menjadi tuntunan mereka, fihi sakinah. Dan memang kitabullah fihi sakinah. Apapun itu, kitabullah fihi sakinah. Al-Quran fihi sakinah, ada ketenangan padanya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binhar. Maka kita mulai di sini petualangannya. Ketika Talut membawa bala tentaranya, fasala Talut bil junud, membawa bala tentaranya, memimpinnya. Yang mana bala tentaranya ini ya kalangan Bani Israel, tapi ya sedikit. Sisanya yang lain yang dulu cuap-cuap itu, mereka ya ngopi-ngopi mereka di rumah, nggak mau ikutan. Tuh lihat, ya kan? Padahal mereka yang mengidekan gitu loh. Kan gimana? Antum kok jadi nabi seperti ini, kira-kira punya umat kayak ini mangkal nggak kira-kira? Kesel kan isinya. Ini dia yang ngidein, pas kita kemudian diadain, kita yang operasiin, mereka tinggal idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Itu udah kebiasaan dari dulu kayak gitu loh. Makanya nabi ini udah ngerti dah ini karakter saudara-saudara kita ini kayak gini gitu kan. Nah, maka kata Talut dengan pasukan yang enggak begitu banyak,
Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menguji kalian dengan adanya suatu nahar. Nahar di sini maksudnya adalah apa? Sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, maka dia bukan pengikutku. Ya, ini ada sungai. Ya, orang kalau misalnya di jalan mau perang, ya butuh air, aus. Kemudian ada sungai. Nah, ini kan kesempatan untuk minum. Maka disyariatkan di sini jangan minum itu. Disyariatkan di sini jangan minum itu. Ya, minum itu berarti bukan pengikutku. Ya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, ta'ima yat'amu bisa juga maknanya syariba yashrabu. Siapa yang tidak meminumnya, ya, maka dia adalah pengikutku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali bagi orang yang menciduk satu cidukan dengan ghurfah, satu cidukan dengan tangannya. Ghurfah, maka mighrafah kan penciduk. Gayung itu kan penciduk. Nah, ciduknya pakai tangan, jangan pakai gayung. Apalagi pakai dandang, jangan kegedean gitu kan. Jadi pakai gayung. Ghurfatan biyadihi. Berarti maksudnya adalah ini kita lagi kehausan, mau berperang, jalan perang, dan lagi haus ini Allah uji kita dengan adanya sungai. Nah, siapa yang meminum dari air sungai itu dengan lahap, maka dia bukan pengikutku. Siapa yang enggak minumnya, maka dia pengikutku. Kecuali boleh dia minum ini aja. Apa namanya? Segenggam apa ini di Indonesia segini? Apa? Ini ya. Ghurfatan biyadi, setangan gini ya. Ini ada pelajaran di sini, ikhwan. Kadang-kadang kita itu membutuhkan sesuatu dari kenikmatan dunia yang sangat kita butuhkan. Allah Ta'ala tampakkan kemudian yang kita inginkan dengan dengan bentuk atau jumlah yang besar, dan kita butuh itu. Nah, ternyata penampakan atau penyuguhan yang kita butuhkan dalam jumlah besar tersebut itu adalah ujian buat kita. Apakah kita mengambilnya secara cukup atau kita mengambilnya berlebih? Dan keumuman manusia akan mengambilnya berlebih. Antum bisa ngelihat waktu pandemi dahulu, bir brand, susu beruang, yang katanya bisa menyembuhkan atau menangkal COVID. Kemudian dibuka supermarket, orang pada 1 kerat, 2 kerat, sampai berjibaku dan berantem untuk itu. Ada berapa bir-birnya? Mungkin ada ratusan. Nah, ini seperti nahar. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah uji dengan bir brand itu atau susu beruang. Benar enggak sih namanya bir brand? Bukan brand bir milk, bukan. Susu. Padahal beliau jualan lanang bawang lanang. Iya. Melimpah juga stoknya, tinggal beli dan beli murah mungkin. Nah, pada banyak ngambil, pada rebutan 2 kerat, bahkan ada yang ambil 2 kerat. 2 kerat itu isi berapa nggak tahu, 20 atau berapa nggak tahu dah. Banyak, berlebih. Seperti ini. Merasa butuh dengan susu beruang, enggak ngambil secukupnya, tapi ngambil berlebih dan tidak memikirkan yang lain. Itulah orang-orang ketika mencari dunia tuh, seperti itu. Ya, jadi apa yang Allah tampakkan dari kemudahan itu sebenarnya ujian loh. Ya, ketika kita butuh sesuatu, tiba-tiba Allah tampakkan sesuatu itu begitu mudah, banyak. Itu ujian, kita ngambil secukupnya atau ngambil berlebih untuk kerakusan kita. Sebagaimana uang, duit, dan semisalnya. Kita butuh. Kemudian ketika Allah berikan dan bukakan pintu rezeki yang begitu luas dan banyak sekali, laris dagangan kita begitu luasnya, apakah kita ngambil semuanya atau kita memikirkan orang dan mengambil secukupnya aja? Itu ujian itu semua ujian.
Maka muttabi'un nabi, para pengikut nabi itu fasyaribu minhu, pengikut nabi meminumnya sedikit saja, secukupnya aja. Karena kalau minum banyak mereka nggak bisa jalan banyak nanti. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian mereka pun meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Fasyaribu minhu yaitu minum banyak kecuali sedikit dari mereka. Nah, lagi-lagi tuh. Sudah pasukan nggak banyak. Terus mayoritas dari pasukan itu malah melanggar lagi apa yang dikatakan oleh bukan nabi sih, oleh Talut bukan nabi, Talut. Oleh pemimpin mereka. Cuman sedikit yang mau nurut gitu loh. Ini gimana pasukan nggak nurut sama komandannya? Kira-kira kalau antum ketemu pasukan kayak gini gimana ya? Ada tentara dilarang sama jenderalnya, pemimpin, jangan ini. Tetap aja mereka aur-auran melakukan hal yang dilarang oleh pemimpinnya, jenderalnya. Gimana? Ini nggak layak ini untuk menjadi tim atau menjadi pasukan. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Nah, sekarang setelah Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu. Ini berarti yang udah nggak beriman, maksudnya yang nggak ikutan, udah ketinggalan. Jadi tinggal berapa? Tinggal dikit. Udah tinggal dikit, maka ketika ngelihat pasukan Jalut, daerahnya Jalut kan musuhnya mau mereka taklukkan. Maka ketika udah lewat itu sungai, Talut dan juga pasukannya makin sedikit, qalu mereka berkata, pasukannya berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Aduh, kita nih nggak memiliki kekuatan hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Ini tentara yang, ini tentaranya Bani Israel ini emang kayak gini lah, ikhwan. Kayaknya sih tentara negara Israel sekarang kayak gini deh kayak mentalnya. Ya. Jadi kalau antum lihat kronologinya, itu tuh awal itu Masya Allah, ayo kita berperang, ayo sok, ayo, ngomong doang. Ya. Ketika udah disyaratkan berperang, jangan deh. Ya sedikit ya ikut. Dah sedikit yang ikut, diuji sungai, sedikit yang lolos. Makin sedikit, yang sedikit ini ketika melihat, ya karena dikit ya kayaknya kita nggak bisa deh. Ini nabi mana yang nggak harus sabar dengan mental orang seperti ini gitu loh. Nabi tersebut dari awal udah ya nih kayaknya nih mereka minta seorang raja, ntar kayak gak bakal perang. Iya, ujung-ujungnya mereka nggak perang, makin sedikit. Yang beriman pun, yang beriman saja mentalnya kayak gini. Udah menuju lapangan nih, menuju Jalut bener-bener, wah kayaknya kita bakal kalah. Ya, imannya kurang, dhaif gitu ketika itu. Ya. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi. Nah, tapi ada di antara mereka yang Masya Allah, di antara Nabi Daud alaihissalam. Berkatalah mereka, orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Nah, ini yang kuat nih. Betapa banyaknya kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Oh. Ini yang kuat nih, di antaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka walamma barazu li Jalut wa junudihi, maka ketika mereka tampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya yang beriman berdoa, Rabbana. Maka di sini baru sinergis keimanannya betul-betul. Nah, ini baru menjadi contoh yang baik gitu loh. Ini menunjukkan selemah-lemahnya kaum itu, kalau misalnya ada orang yang powerful dan menasihati mereka dan siap gitu, insya Allah yang lemah akan ikut semangat juga insya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 3 hal yang mereka minta. 1, tentang kesabaran. Tuangkanlah kesabaran atas diri kami.
dalam berperang, dalam menghadapi ujian. Wa tsabbit aqdamana, kokohkanlah pendirian kami, karena ujian itu membuat seseorang bisa berubah pendiriannya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ini mereka yang beriman. Seperti ini. Iya. Dan masya Allah di sini ini doa yang sangat umum sifatnya. Ketika antum menghadapi ujian juga bagus untuk berdoa seperti ini. Enggak harus dalam kondisi berperang. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Enggak mesti dalam keadaan berperang. Ya. Afrigh 'alaina sabra, yaitu tuangkanlah kesabaran atas kami dalam ujian ini. Ya. Karena ujian itu membutuhkan sabat dan sabar. Wa tsabbit aqdamana, kokohkanlah jangan sampai hati ini berpaling. Karena betapa banyak yang orang diuji gagal karena apa? Karena dia berpaling kepada sunnah Allah Azza wa Jalla. Wansurna 'alal qaumil kafirin, musuh kita saat ini syaitan dari kalangan kafir. Ya, bisa kita minta tolong sama Allah untuk menang atas mereka. Fahazamuhum biiznillah. Lihat, walaupun pasukannya sedikit itu, tapi mereka berhasil mengalahkan Jalut dan junudnya dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Dawud, yaitu Nabi Dawud alaihissalam, telah membunuh Jalut, akhirnya berhasil. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam kerajaan, akhirnya jadilah raja Nabi Dawud alaihissalam. Disitulah mulai Nabi Daud jadi raja. Setelah itu, dan al-hikmah yaitu ilmu, kebijaksanaan sesudah meninggalnya Talut.